Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi dari saya mungkin mulai dengan beberapa landasan kira-kira sebenarnya seperti apa new product development di era pandemi. Kita sudah mengenal ya istilah disruption of technology, itu mungkin udah 10 tahun terakhir kita dengar kata-kata ini. Nah, namun sebenarnya disruption itu sedang berlangsung ditambah pandemi. Nah, ini nih istilahnya untuk bisnis-bisnis yang dalam tanda kutip istilahnya take it easy dan wait and see, ini udah jatuh ke tempat tangga gitu kira-kira. Karena kalau kita bilang disruption sendiri itu membuat orang berpikir bahwa kita harus melihat atau vision atau kita bilang ke depan itu bahkan beyond. Nggak bisa kita melihat dengan kacamata yang kita lihat secara namanya itu apa ya, one dimension. Kita selalu harus melihat dengan multidimensi, bahkan kadang-kadang dimensinya aja kita nggak tahu apa. Kita harus cari di luar sana. Tiba-tiba ada pandemi. Nah, ini mempercepat proses disruption. Yang paling sederhana aja. Tadinya kan kita harus pergi ke toko. Rasanya sih kalau nggak pakai bajunya di toko, kemudian lihat kira-kira badannya pas enggak, warnanya oke atau enggak. Kita rasanya sih nggak bisa lah online, harus pergi. Tapi what happened gitu? Setelah adanya pandemi, kita menjadi juga cukup menyesuaikan dari sisi konsumer ya. Dari sisi konsumen kita menyesuaikan bahwa ternyata bisa juga ya pakai istilahnya simulasi, pakai virtual istilahnya apa ya? Itu istilahnya fitting secara virtual, dan kemudian itulah yang menyebabkan disruption in technology ini menjadi jauh lebih cepat dari yang diprediksi. Bagaimana dong kalau seperti itu? Nah, ini kan ada yang tanya ke saya, Bu, apa sih key success factor di masa pandemi? Saya katakan yang nomor satu paling penting adalah customer understanding. Itu yang nomor satu. Nomor dua apa? Nomor dua adalah customer understanding. Yang ketiga pasti teman-teman udah tahu semua kan. Yang ketiga adalah customer understanding. Jadi kalau kayak kita bilang properti yang paling penting apa? Location, location, location. Dan yang keempat boleh deh terserah apapun, tapi location nomor satu. Untuk bisnis, untuk menghadapi era disruption basically, kita harus customer understanding, customer understanding, customer understanding. Tetapi ada beberapa perusahaan yang memang belum terbiasa. Kelihatannya sederhana. Ini kata-kata customer understanding, apa susahnya dan apa hebatnya? Biasa aja. Semua orang juga tahu, Bu. Oke. Namun dalam understanding customer itu sendiri sebenarnya adalah sebuah filosofi. Dan filosofi ini pada banyak perusahaan itu masih sebatas permukaan. Nah, pada saat masih sebatas permukaan, saya tahu, tapi saya belum mengerjakannya. Ya kan? Ini kan ada yang aware, tetapi mengertinya nggak tepat. Kemudian mengerjakannya belum. Nah, ini sekarang kita udah dipaksa. Semua orang di bisnis udah dipaksa harus masuk ke dalam dunia customer. Dan di sini ada perbedaan antara perusahaan-perusahaan yang sebelum pandemi sudah mempunyai culture customer centric dan perusahaan-perusahaan yang dulu masih menganggap oke deh saya tahu tapi kayaknya bisa menunggu. Nah, itu perbedaannya. Dan saya juga melihat dari pemenang-pemenang yang muncul di awarding kali ini, saya bisa menelusuri dan saya baca juga, ya Mas Kemal, saya juga baca juga bagaimana perusahaan-perusahaan ini, mereka basically bukan sesuatu yang baru kemarin. Jadi understanding customer untuk teman-teman pemenang, saya ucapkan selamat ya, luar biasa, top. Dan ini adalah karena adalah merupakan output atau result dari perjalanan panjang. Bukan baru 3 bulan yang lalu, baru bukan tahun lalu karena pandemi, bukan. Namun ini merupakan sesuatu yang ongoing proses. Dan ongoing proses itulah kita harus belajar sesuatu bahwa dalam kondisi apapun basically. Dalam kondisi apapun, dalam bisnis ternyata understanding customer dalam arti luar dalam itu perlu distrukturkan.
Karena kalau tanpa struktur, investasi yang dikembangkan juga kurang terarah. Ini lesson learn yang saya catat dari awarding ini apa? Tadi yang pertama adalah disruption plus, dan ternyata disruption plus kalau kita lihat dari sisi awarding ini sendiri juga sudah ada satu kategori yang disebut beyond pandemi. Artinya bukan hanya dikeluarkan sebuah produk hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini atau current needs, namun adalah setelah new normal dan bahkan beyond pandemi. Ini pertama. Yang kedua adalah holistic perspective dari customer pains, nanti saya akan jelaskan. Ketiga adalah unsur sustainability, karena kita nggak mungkin menginvestasi, mengeluarkan sesuatu, bekerja keras, namun kemudian tidak sustain produk baru ini. Jadi kita harapkan juga produk barunya ini akan sustain. Dan yang keempat, rupanya, dan ini blessing in disguise, kira-kira kalau saya bilang ini blessing in disguise-nya adalah kekuatan dari perusahaan ini dalam arti sinergi itu menjadi terbangun. Karena sinergi itu bahasa sederhananya kompak. Jadi kalau kompak paham lah ya. Kompak banget sekarang. Kenapa? Karena kita lagi sulit. Kita semua sedang berpikir bagaimana untuk survive. Dalam kondisi survive, sinergi kemudian tiba-tiba menjadi kata kunci. Yang mana sebelum pandemi, banyak perusahaan-perusahaan sudah memiliki sistem yang baik, yang mana memang sinergi itu merupakan competitive advantage. Nah, kita bayangkan yang sudah duluan sinergi sama yang baru-baru saja sinergi. Nah, kecepatannya ini yang nggak sama. Ada istilah agile organization. Oke, itu juga bisa kita lihat. Namun, agile tanpa sinergi itu akan lama sekali. Karena agile membutuhkan dukungan, dan dukungan dari para divisi lain kan, karena sinergi itu antar divisi. Disinilah sebenarnya saat pandemi mengeluarkan produk baru. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Mengapa? Kalau kita lihat karena perspektifnya yang berbeda-beda. Pada kesehariannya, saat tiap-tiap divisi itu masih melihat customer problem atau organization problem dengan kacamata yang berbeda, akan melalui sebuah proses yang panjang untuk sampai kepada sepakat, sehingga agile itu hanya sekedar kata-kata lagi. Kalau tadi kita bilang istilah apa ya, semuanya menjadi retorika gitu ya, retorika permukaan aja, customer centric. Namun pada saat kita lihat sekarang itu ternyata sinergi bisa terjalin. Nah, yang menarik, kategorisasi di dalam awarding majalah Mix ini menarik karena mereka membedakan antara yang istilahnya blue ocean dan yang satu lagi adalah semacam extension. Nah, barangkali untuk ke depan, kemudian hari kita bisa memikirkan beberapa kategori lain. Karena menarik sekali kalau kategorisasi yang kemudian sudah ada ini kita bisa kembangkan menjadi beberapa kategori lagi, karena di dalam matriks ini kita lihat ada istilah newness to company dan ada newness to market, di mana kekuatan dari tadi ya salah satunya kan ada unsur investasi. Nah, ini kan salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam meluncurkan produk baru adalah seberapa tinggi atau resikonya setinggi apa dalam tanda kutip investasinya. Jadi barangkali Mbak Lis dan Pak Edi mungkin di majalah Mix kita bisa melihat dari matriks ini juga bagaimana kita mengkategorisasi awarding di kemudian hari supaya kita bisa melihat kinerja dari new product dalam tipe-tipe yang mirip. Contohnya kalau kita lihat yang salah satu yang highlight nanti di dalam awarding adalah yang line and extension-nya keren banget. Nah, tetapi line extension itu memang di mana-mana tidak membutuhkan investasi yang banyak, gitu kan? Karena yang completely new memang itu by default harus tinggi investasinya. Gitu. Contohnya seperti itu. Ada unsur dalam pengembangan new product atau perusahaan itu istilah stay relevant. Nah, istilah stay relevant itu gampang dikatakan. Tetapi what does it mean dalam keseharian?
Karena harus relevan dong. Ya relevan itu perusahaan dalam hal ini tadi ya, interaksi antar divisi itu harus pasang mata sini ya, pasang mata, pasang telinga, kemudian pasang hati dalam arti merasakan. Pada saat ini disebut customer pain, pain yang mana? Karena pain di sini bisa diterjemahkan bukan hanya di sales atau di marketing, namun juga bisa juga di bagian produksi, di bagian pabrik, bagaimana mereka bisa bekerja keras untuk menghasilkan sebuah terobosan, mungkin packaging yang tidak terlalu mahal lagi, namun secara function dia tetap mendapatkan hasilnya. Jadi di sini adalah stay relevant ini adalah istilah yang multidimensi. Kalau kita bilang research, ya oke, kita udah tahu ya, riset, memang riset, namun riset yang seperti apa? Nah, research ini adalah kita tidak bisa lagi sekarang research yang bertele-tele, riset yang panjang melalui proses yang tahapannya sampai mungkin udah selesai kompetisi, udah keluar semua, kemudian kita baru keluar. Nah, dalam hal ini, memasang mata, telinga, dirasakan di hati. Dan yang terakhir tentu saja dompet ya. Kenapa? Karena ini semua ada hubungannya dengan berapa uang yang kita punya atau yang kita harus pinjam pada saat investment itu mungkin beyond dari kemampuan perusahaan. Namun semua ini dalam konteks stay relevant perlu diterjemahkan secara konkret karena kita understand customer, understand and then translate it into benar-benar solution to problem, baru kita disebut relevan. Kita juga perlu melihat dimensi-dimensi dari consumption stage. Kenapa? Karena consumption stage itu nantinya kita bisa lihat sebetulnya yang jadi isu di mana customer pain. Apakah saat pre-consumption, apakah saat during consumption, atau post-consumption. Karena di 3 stage ini persoalan-persoalan customer itu berbeda. Before purchase, tadi kan, saya mau suka nih roknya, tapi kira-kira cukup nggak ya? Nah, ini kalau saya punya masalah, ini pre-purchase, problem saya bisa diselesaikan dengan itu tadi, fitting online. Nah, apakah bisa fitting online? Misalnya saya pengen juga nih mau ganti mobil, tapi kalau harus ke showroom, ganti-ganti kemana-kemana, kelihatannya nggak pada stage yang ini. Nah, disitulah kemudian ada showroom online atau test drive pakai simulation. Nah, during consumption dan post consumption mungkin saya bisa terangkan seperti ini. Iya kan? Kenapa? Karena kalau during consumption itu adalah produknya sendiri yang kemudian dalam bentuk online. Consulting dokter yang dulunya kita beranggapan bahwa kalau ke dokter nggak ketemu dokternya nggak enak, karena harus ketemu dokternya. Nah di sini Halodoc dan juga semua yang berkaitan dengan ini ya, yang consulting online kesehatan sudah membuktikan bahwa sebelum pandemi pun ternyata ini sudah ada disruption of technology. Workshop, nah ini seperti hari ini kita workshop, ini juga sebenarnya solusi kalau bisa pilih enakan ketemu langsung. Namun setelah menjalani ternyata beberapa situasi tetap bisa dirasakan sebagai solusi juga. Nah, kalau kita lihat di sini ada pemenang atau peserta ya, peserta-peserta yang contohnya Sally atau Sharp Experience ini juga menggunakan ini untuk yang disebut sebagai customer service, yaitu post consumption. Post consumption itu extra value. Namun extra value itu bisa ditambahkan, diberikan, dan problem-problem seputar pre, during, maupun post itu perlu kita kontekskan agar saat kita memberikan solusi kepada konsumen itu dengan bahasa yang sama. Ada 3 value, yaitu experiential, functional, maupun emotional. Tadi dalam pre, during, dan post,
kita harus lihat bahwa itu konteksnya. Namun value mana yang menjadi isu? Karena dalam hal ini pada saat kita mempunyai semacam solusinya selalu penambahan value, emotional value ditambah, experiential value ditambah, di sini kita bisa lihat bahwa harga akan semakin tinggi. Contohnya kalau kita bisa lihat Campina menjelaskan bahwa rasa fun, makan es krim, tetapi dia juga sehat. Nah, sehat adalah function, kemudian fun atau happy, kalau nggak salah ya, happy di Campina itu adalah emotion. Nanti kita pasti akan mendengar lebih banyak. Nah, bagaimana kita bisa melihat customer journey ini yang kita perlu telusuri. Jadi ada 3 hal tadi ya, dari pre, during, sama post, kemudian value-nya tipe apa saja, dan kita harus menelusuri journey dari customer. Nah, saya kira ini yang kita bisa tunjukkan. Nanti barangkali dari Bapak Ibu yang akan sharing setelah ini akan lebih realnya. Jadi ini adalah konsep-konsepnya, dan sebenarnya new product development itu kalau kita mengikuti aturan itu panjang sekali. Namun dalam hal ini, dalam kondisi pandemi, beberapa perusahaan, contohnya adalah pemenang-pemenang yang hari ini akan tampil, mereka telah bisa reduce dari step-step ini. Mengapa? Karena persiapan mereka justru sudah jauh sebelumnya. Seperti itu, barangkali Pak Edi, ini slide yang terakhir. Jadi basically jangan lupa sinergi antar divisi, karena dalam managing customer value untuk new product, tetap saja kita tidak bisa bekerja sendirian dalam divisi. Kita harus bekerja sama antar divisi untuk mencapai yang disebut giving the value management ini seamless experience.